Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan bersama keluarga semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Pak Nur ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan yang sebelumnya, dan pada saat ini kita sudah sampai ke bab yang ke-6, belajar Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Sebelum kita lebih jauh dan lebih mendalam pelajari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu-ilmunya, khususnya ilmu terkait dengan diniyah ini. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah dalam belajar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak tampilkan Al-Quran surah Al-Maidah ya. Yang ini adalah ayat yang kedua. Sebelum kita bersama-sama membaca, Bapak akan berikan contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, itu cara membaca surah Al-Maidah ayat yang kedua. Adapun yang ketiga adalah Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah
wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Adapun artinya adalah ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ayat yang ketiga, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah teman-teman semua cara membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta artinya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal lebih lanjut karakteristik surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 ini, ada beberapa pembelajaran cara membacanya terkait dengan ilmu tajwidnya ya. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum membahas tentang ilmu tajwidnya, kita dalami dulu tentang karakteristiknya. Yang pertama, arti dari surah Al-Maidah adalah hidangan. Kemudian surat ini berada pada urutan yang kelima ya. Jadi nomor surat yang kelima, ditinjau dari surah Al-Fatihah yang merupakan ayat yang ke-1. Adapun surat ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Adapun surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 ini, untuk ayat yang kedua ini menekankan pada toleransi dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan larangan tolong menolong dalam keburukan
dan kejahatan. Sedangkan ayat yang ketiga isinya terkait pernyataan Allah bahwa Islam adalah agama yang diridhoi dan agama yang sempurna. Selanjutnya ada bacaan surah Al-Maidah yang harus kita perhatikan terkait dengan hukum ilmu tajwid. Yang pertama, alladzina. Alladzina di sana mengandung hukum ilmu tajwid yaitu alif lam syamsiyah. Karena alif lam ini bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Yang kedua, bacaan yabtaghuna. Ada hukum ilmu tajwid yaitu qalqalah, terjadi pada ba yang disukun, ya. Bacaan yang ketiga, fadlam min. Di sana ada hukum ilmu tajwid yaitu idgham bil ghunnah karena ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Bacaan yang keempat, ta'tadu. Hukum bacaannya adalah ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Dan yang kelima, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqatu. Hukum bacanya adalah idhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Selanjutnya adalah bacaan wama akala. Hukum ilmu tajwidnya adalah bacaan mad jaiz munfasil. Karena ada huruf mad berjumpa dengan alif yang terpisah. Kemudian terakhir adalah lakumul islam. Hukum ilmu tajwidnya adalah alif lam qamariyah karena ada al yang bertemu dengan huruf sin yang merupakan huruf qamariyah. Selanjutnya teman-teman, mari kita pelajari tentang beberapa mufradat yang ada di surah Al-Maidah ayat 23. Yang pertama adalah amanu, yang artinya adalah orang-orang yang beriman. La tuhillu, janganlah kamu melanggar. Sya'airallah, artinya syiar-syiar Allah. Al-qalaida, artinya hewan kurban yang diberi tanda. Dan untuk yang keempat ini, ya, untuk mufradat yang sebelumnya, yang lainnya ada banyak tentunya. Silakan kalian baca dan pelajari serta hafalkan, ya, mufradat-mufradat tersebut supaya pemahaman kalian tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini lebih mendalam. Yang keempat, pesan-pesan yang dikandung oleh surah Al-Maidah ayat 23. Kalau di ayat yang kedua itu pesannya adalah pentingnya toleransi. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan, ya, perbedaan suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Karenanya penting sekali kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa hidup dengan sikap toleran. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, ya. Dan yang ketiga adanya larangan tolong menolong dalam keburukan. Adapun di ayat yang ketiga memberikan pesan bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang sempurna. Karenanya tidak ada agama yang benar selain Islam menurut pandangan Islam. Karenanya juga kita harus bangga dengan Islam dan memeluk Islam sampai akhir hayat kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah sikap yang harus kita teladani, ya, yang mencerminkan ajaran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang pertama adalah melerai teman yang berkelahi. Kadang
ada teman kita atau tetangga kita yang berselisih, ya. Kemudian mereka bisa jadi berkelahi dengan lisannya, bisa jadi berkelahi dengan fisiknya. Maka ketika kita melihat ada yang seperti itu sebagai cerminan ajaran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, maka kita wajib untuk melerainya. Yang kedua, berteman dengan semuanya, ya. Tidak memandang perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Ya, kita berteman dengan semuanya. Yang ketiga, memberitahu teman agar tidak mencontek saat ujian. Ya, karena mencontek pada saat ujian menunjukkan kecurangan, ketidakjujuran. Oleh karena itu, dalam rangka menanamkan sikap jujur, sikap menjauhi kecurangan, maka kita ketika melihat teman kita mencontek saat ujian, kita harus memberitahukan, memberikan peringatan supaya tidak mencontek. Yang keempat, mengingatkan teman kita untuk berdoa sebelum makan, agar kita diberikan keberkahan dari makanan yang kita makan, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan tentang keinginan kita kepada orang lain, ya. Kalau orang lain tidak setuju, artinya kita tidak boleh memaksa orang lain supaya setuju dengan apa yang kita inginkan, dan kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan kalau memang orang lain itu tidak menyukainya. Demikian teman-teman, ya. Untuk sesi pertama di bab yang ke-6 itu, untuk sesi yang kedua kita akan pelajari surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.